Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta radio Kayu Manis di Jakarta, mari kita bersyukur kehadirat Allah yang pada saat ini bisa melanjutkan kaji kita Suratul Mulk, surah yang ke-67, yang kemarin baru kita selesaikan sampai dengan ayat yang ke-14. Kita baru menerangkan, diakhiri menerangkan Al-Latif dan Al-Khabir. Bahwa Allah itu Al-Latif, maha halus penyelidikannya dan maha halus peraturannya. Artinya maha halus pengetahuan dan ilmu penyelidikannya dan peraturannya begitu halus, tertib, baik pada hewan yang besar, kuda Nil, sampai pada binatang protozoa satu sel, binatang yang tidak punya mulut, tidak beranus, tidak berjantung, tidak berparu-paru, tidak berjeroan, tapi bisa hidup, sampai pada virus, termasuk virus AIDS, apa-apa sekarang ya, itu Allah halus sekali ya. Begitulah. Begitu pula Allah Al-Khabir, yaitu maha mengerti apa yang patut bagi makhluknya. Begitu. Bagi si A ini, bagi buah belimbing, pantasnya begini daunnya, pantasnya buahnya begini. Belimbing buluh begini, belimbing buah-buahan yang dimakan begini. Allah itu Al-Khabir begitu. Ya, tentunya buat Pak Haji Ghazali yang patutnya rumah makannya tambah gitu umpamanya. Nah, itu upama itu. Sekali-kali syukuran itu patutnya begitu. Patutnya begitu ya. Patutnya itu ya. Upama itu Allah paling mengerti. Namanya Al-Khabir itu. Alhamdulillah Haji Hasan ya, yang sudah berusaha untuk mengajak teman-temannya tidak menyalahi timbangan berasnya. Allah patutkan mungkin menambah rizkinya gitu ya. Begitulah pula kepada Ibu Aflus, Ibu Mardi, Ibu MT Haryono yang telah memilih ngaji daripada pergi ke mana saja gitu ya. Mudah itu Allah persis nomor 4. Begitulah kira-kira. Baik. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-15. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Maknanya, Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula. Dia Allah yang telah menjadikan bagi kamu bumi dengan penuh kemudahan. Sering kadang-kadang zalulan itu yang mudah, penuh kemudahan. Ada yang mengatakan bumi yang rendah. Bumi selalu ada di bawah telapak kaki kita. Setinggi apapun gunung, kalau kita naik ke gunung, si gunung itu pun di bawah kaki kita. Direndah-rendah, mudah kita kuasai, maksudnya begitu. Kata zalula itu begitu ya. Lalu selanjutnya nanti kita terangkan lebih jauh. Wamshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian fi manakibiha, di atasnya, di belikatnya, di punggungnya. Kamu boleh berjalan di mana saja. Ya. Yamshi itu berjalan nih. Tapi nanti makna yang sebenarnya tidak hanya jalan. Kita di bumi tidak hanya jalan. Kamu boleh hidup di sana. Ya. Ada yang cari makannya dengan jual beras. Ada yang dengan buka rumah makan. Ada yang pakai main-mainan setrum listrik. Pak Joko gitu kan. Ada yang apalagi ini. Saya yang lirik-lirik yang lain ini. Ada yang wah ya toh. Ya Bu Aflus, Pak Aflusnya. Itu meriksa orang sakit. Itu Allah. Pokoknya Allah begitu menyuruh kita untuk berikhtiar di muka bumi ini. Lalu selanjutnya, maka silakan makanlah kamu. Makan apa? Dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Makan di bumi ini banyak rezeki. Tapi ingat, kamu boleh bekerja di atas bumi. Kamu boleh mencari rezeki.
wa ilaihin nusyur, bahwa kepadanya kamu akan kembali. Tempat berbangkit itu nanti kepada Allah. Enggaknya kamu baik-baik ketika berbuat di bumi dan baik-baik ketika mencari makanan. Ini isinya secara ijmal demikian. Isinya secara global demikian. Nah, coba mari kita ungkap lebih jauh secara tafsil, secara detail ya, secara terperinci kita coba untuk memahaminya. Dikatakan bumi itu zalulan. Ada yang memaknakan rendah karena selalu di bawah telapak kaki. Tadi sudah saya katakan demikian ini. Ya. Ada yang mengatakan dengan kemudahan, memang mudah. Bumi diciptakan oleh Allah begitu bulat. Bulat, sudah bulat, terapung-apung di angkasa raya, di angkasa luas. Bulat kayak bola, terapung-apung di angkasa. Tapi manusia tinggal di sana kayak satu daratan yang terhampar gitu. Padahal bulat loh. Terapung-apung di angkasa. Ini buat manusia sebetulnya satu sulit. Tapi manusia yang tinggal di situ tinggal mudah. Tidak ada biaya untuk ngapung-ngapung juga nggak ada. Gratis semuanya. Dibuat mudah. Allahu Akbar. Buminya dibuat berputar berotasi dari barat ke timur. Lalu ada siang dan malam. Dibuat mudah. Siangnya untuk bekerja mencari nafkah. Malamnya untuk istirahat. Coba. Kalau harus ngurus malam sendiri coba. Bayar malam. Coba. Oh, malam sudah ada. Kalau di luar kota bayar rumah. Untuk tidur aja apa hotel apa itu. Kayak apa. Itu kita dibuat begitu. Ya. Allah ya. Masih banyak lagi. Di bumi dibuatkan air. Kita butuh minum. Lah, dengan air itu kita minum, kita mandi. Si tumbuh-tumbuhan hidup, si hewan hidup. Semua untuk kita. Dimudahkan semua. Diciptakan bukit untuk menahan angin. Untuk tempat menampung air dan melancarkan. Mengatur bagaimana air kepada manusia. Dibuat tumbuh-tumbuhannya yang hijau. Di mana gunung kecuali untuk air, untuk angin. Jadi paru-paru kehidupan di bumi. Ini Allah mengatakan, ini saya buat mudah. Kamu tinggal hidup di situ. Kamu tinggal cari apa yang ada. Untuk cari itu, aku beri bekal kamu. Aku beri bekal. Berapa Pak? Jasmani. Cukup jasmani, tidak. Kucing juga punya jasmani. Aku beri kamu akal. Diberi mudah. Ya. Loh, kalau kucing kan nggak diberi akal, maka dia tidak bisa mudah. Si bumi bagi dia juga hanya mudah begitu saja. Tidak semudah kita. Sebab kucing tidak mampu merubah lingkungan. Kalau rumputnya tinggi ya sudah dibiarkan tinggi. Kalau kita tidak mesti dibabat. Gitu kan. Kalau kita gitu. Kerbau ya begitulah. Kalau habis berkubang ya sudah. Kalau nggak dimandiin ya kotor begitu. Dia tidak bisa merubah keadaan dirinya. Manusia bisa. Tapi itu di sini ada perintah ya. Diperintah untuk apa? Diperintah untuk istilahnya berjalan kamu fi manakibiha famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kamu. Bekerja keras kamu. Bekerja bersih manakibiha pada permukaan bumi ini. Yang di permukaan bumi banyak sekali rahmat Allah. Yang senang ikan, cari ikan di laut. Ingin yang besar, ikan paus. Yang kecil, teri. Teri bosen, lele. Ada. Lele di laut ada nggak? Nggak ada ya? Ada ya. Nah, ke darat. Itu tadi. Nah, sembilang. Wah, ini isinya sembilang. Itunya, apa ya, orang dia bilang patilnya berbahaya. Itu sembilan ya. Iya, bosen sembilan mau buru-buru. Itu orang apa tuh Tuhan? Proteinnya tinggi loh buru-buru ya. Oh, iya, mau diekspor. Buru-buru bosen belekicot. Nah ini ada. Allah siapkan semuanya ini. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Di darat ini rahmat banyak. Loh, iya. Allahu Akbar. Mau sayuran apa saja ada. Akhirnya tapi itu dengan tenang. Wamsu. Berjalan kamu. Berjalan itu menunjukkan apa? Upaya, ikhtiar.
supaya manusia itu tidak nganggur, tidak malas. Jadi berjalan di muka bumi ini ya silahkan. Dengan apa? Dengan menyelidiki bumi ini isinya apa. Ini masalah ilmu dan teknologi. Lalu dari itu apa perlu, bagaimana eksplorasinya, eksploitasinya, bagaimana pengolahannya, ya bagaimana lalu nanti produksinya. Silahkan kamu berjalan sana. Ada yang urusan buah-buahan, bagaimana mengolah tanahnya, pakai rabuk apa, silahkan. Patutnya rabuk apa, kena yang ditanam jeruk, kena yang ditanam apel, kena yang ditanam anggur, silahkan. Berjalan, jangan nganggur kamu. Jadi di sini perintah bekerja di atas bumi yang penuh rahmat ini mutlak. Ada yang berdagang, nggak mau cocok tanam, capek-capek hasilnya dikit. Kalau dagang nggak nanam tapi menuai uangnya, itu pedagang. Ya toh bisa naik turunkan harga. Ya toh, yang punya, ya itu namanya, ya namanya apa itu kalau bayar dulu namanya itu? Tengkulak namanya apa ya? Ijon, ya tuh pedagang tuh ya apik ya sok macam-macam ya. Ini itu ya. Coba tuh ada yang senang jadi pedagang, silakan. Ada yang semuanya ini silakan. Oleh. Untuk apa semua itu kamu kerjakan? Di sini diperintahkan oleh Allah, wakulu mirizki. Dan makanlah kamu sebagian dari rezeki Allah. Mengapa sebagian? Tidak semuanya. Ada yang dagang, ada yang jadi tukang besi, ada yang punya pabrik ini. Silakan. Rezekinya sebagian dari Allah, macam-macam ini hanya sebagian yang bisa kamu. Sebab itu tidak bisa orang mau apa ya? Orang Jawa itu ngelakai yang menguasai semua rezeki Allah itu nggak bisa. Kalau ada orang yang berusaha begitu, aduh. Ini orangnya serakah. Ya, serakah gitu ya. Itu tidak boleh ya. Di sini katakan silakanlah ya. Rezeki sebagian minnya minta ba'id. Bermakna sebagian. Silakanlah. Jangan semua lainnya dibagi gitu ya. Jangan ya. Silakan. Makan. Tapi ingat. Jadi di dalam berupaya ini ya, hendaknya bekerja dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan jujur. Mencari barang yang halal. Mengapa? Ingat. Akhir ayat itu mengatakan bahwa wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kamu akan dibangkitkan nantinya, akan dikembalikan untuk dibangkitkan, dimintai tanggung jawab. Nah, di sini Allah telah memberikan kepada kita dari ayat ini, disuruh kita bekerja keras. Disuruh kita bekerja keras. Lawannya, pemalas itu berarti menantang Allah, menentang perintah Allah. Lebih-lebih bagi bangsa yang membangun begini, kerja keras mutlak. Orang yang berpikiran kerja tenang-tenang tapi ingin hasil banyak, ini musuh Allah. Malas tapi ingin banyak rezeki, itu bertentangan dengan perintah ini. Wamsu fi manakibiha, bertentangan. Tapi ingat, disuruh bekerja keras sesuai dengan sabda Nabi, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerja kamu untuk urusan duniamu seolah-olah kamu mau hidup abadi. Tapi ingat apa? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah kamu untuk urusan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok pagi. Jadi dengan bekerja keras urusan dunia ini bukan berarti untuk mengurangi apa? Mengurangi ibadat, bukan. Bekerja keras, ya toh? Boleh. Beras tambah datang, tahu tambah laris. Rumah makan makin rame. Ini bukan berarti untuk mengurangi ibadah. Piti, piti napa bunyi. Terus uang melulu yang dicari. Ya Allah ya Rabb. Ya. Doku aja. Itu. Kata Ustaz doku melulu. Itu. Kapan selesai urusan uang? Kan banyak orang begitu. Aduh, ini saya sedang urusan ini. Ibadat sampai keteter. Itu tidak betul. Ini diperingatkan di sini.
silakan untuk cari uang sehebat-hebatnya. Tapi ingat, bukan untuk mengurangi ibadat. Justru untuk memperkokoh ibadatnya. Untuk memperbanyak ibadat dengan bekal yang banyak ini. Ini juga kebalik. Sebaliknya, kalau mau beribadat banyak, jangan malas kerja. Biar aku nggak kerja, tapi kan sholat melulu. Ah ini nih, ini ilmu perbegoan di sini akan timbul. Tidak betul, tidak betul itu. Di sini ada asas keseimbangan antara ukhrawi dengan duniawi, antara rohani dengan jasmani. Itu harus imbang, kalau tidak banyak penyakit. Sejak kultur duniawi ini sudah kultur materi, yaitu budaya bendawi sekarang ini yang dikejar. Ya Allah ya Rabb, sakit badan, sakit mental itu banyak sekali. Kenapa? Asas keseimbangan tidak ada. Asas keseimbangan tidak ada. Akibatnya, ya kalau keseimbangan tidak ada, berarti keutuhan pun tidak ada. Manusia yang utuh itu tidak terwujud. Jadi dalam ayat ini jelas, silakan. Sebab itu kamu makan dari sebagian rezeki Allah. Silakan. Dunia ini dibuat sebagai bumi ini dibuat zalulan, mudah kamu buat cari apa saja. Kerja. Dalam satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berasal dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaltum haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayra taghdu khimusan wa taruhu bitanan." Maknanya, apabila betul-betul kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal berserah diri kepadanya, benar-benar Allah akan merezekikan kepada kamu sebagaimana Allah memberi rezeki pada seekor burung yang pada pagi hari pergi temboloknya kosong, di sore hari pulang dengan tembolok penuh. Jangan malas, pagi berangkat, pergi kemana saja, cari rezeki, nganggur di rumah. Astagfirullah. Ada nggak orang begitu? Syukur ngaku. Di rumah pecah. Pak, habis subuh jalan-jalan, rezeki berupa apa? Kesehatan, udara yang baik. Oh, untuk penggantian ya, O2, jalan aerobik itu rezeki. Habis itu kembali baca doa, minta rezeki ya Allah. Kalau masih tinggi di langit, turunkan untukku. Kalau masih jauh dalam di petala bumi, keluarkan untukku. Kalau masih terlalu jauh, dekatkan untukku. Dan kalau mau dekat bercampur dengan yang haram, bersihkan untukku. Ya Allah, ya Tuhan kami, berangkat. Yang ke kantor, yang ke pasar induk, pasar anak. Terserah lah ya pasar induk. Pergilah, Allah akan memberi rezeki. Ini janji Allah. Nah kalau ada induk kan ada anak. Masa ada biang kagak ada anak. Marah Ustaz Thohir ngindar. Ya iya, apalagi beras. Niatnya ibadah. Saya jual beras supaya orang bisa makan dengan baik. Berasnya yang baik, timbangannya yang baik. Ya Pak Jazan? Ya. Iya, ya melulu. Yang baik, cepat insya Allah deh ya. Insya Allah. Nah, begitu. Ini Allah janjikan Allah akan niscaya Allah akan memberi rezeki kepadanya sebagaimana memberi rezeki pada seekor burung yang berangkat dengan tembolok kosong di pagi hari, di sore hari pulang dengan penuh dan ia bersyukur kepada Allah. Si burung bersyukur, yang punya burung, la ilaha illallah. Yang punya burung, la wala quwata illa billah. Enggak pernah syukur lagi. Ya. Ini. Jadi sampai di sini kita bisa mengerti ya bahwa benar-benar kita disuruh oleh Allah untuk mencari rezeki dengan penuh semangat kerja yang tinggi ya, pantang menyerah, tidak mengenal menyerah. Mencari rezeki itu tidak mengenal menyerah, dengan tekun. Hari ini kok sepi, besok kan begitu terus. Rezeki itu datangnya tidak sama. Ya,
Matahari oleh Allah diberikan dari mataharinya, sinarnya ke bumi, lapang. Tapi sampainya ke permukaan bumi, kata Amir Hamzah, seorang sastrawan tapi juga seorang rohaniwan, sampainya ke bumi ternyata bertelau-telau. Artinya bertelau-telau itu matahari kalau kena daun-daunan, sampainya di bumi ada yang hitam ya, ada yang kena itu bayangan, ada yang itulah rezeki juga begitu. Bertelau-telau, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit kan gitu. Hujan pun begitu. Di Celilitan hujan deras, di kayu manis kering. Di kayu manis kering. Di sana di Senen basah. Begitulah, di sini hujan deras, nanti di tempat lain kering. Itu begitu. Nah, maka marilah jangan putus asa. Mungkin hari ini di sini yang sedang tidak hujan, besok di sini hujan deras. Siap-siap, ember banyak. Itu kan? Inilah. Coba tuh. Allahu Akbar. Maka dan ingat, karena ingat bahwa besok akan kembali kepada Allah. Kita boleh mencari rezeki yang sehebat-hebatnya, tapi besok bakal kembali kepada Allah. Wa ilaihin nusyur, akan ditanya, kamu dapat rezeki dulu dari mana? Dari ngibul? Ngibul mertua lagi. La ilaha illallah. Ngibul aja bukan orang lain, mertua. Astagfirullahaladzim. Oh alah, iya kebetulan ini mantu tunggu warung mertua. Allah ya Astagfirullah. Ini bukan mantunya Pak Ghazali, bukan ya, bukan mantunya Haji Ghazali, bukan. Mantu itu macam-macam ya. Ini Haji Ghazali sekali datang aduh digarap bener ini. Kalau ngerti, kalau enggak ya memang tambeng ini. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, inilah ya. Maka Islam memberi pedoman bagaimana cari rezeki ya. Allah mendoakan kepada kita ini apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah mendoakan untuk semua umatnya yang muslim. Allahumma, ya Allah Tuhan kami, barik li ummati, berkailah kepada umatku fi bukuriha, pada waktu pagi harinya. Bangun pagi ya Yul ya, pagi bener loh Yul ya, kawan. Lama nggak ngaji kamu ya. Mbak siapa ya, lupa ya, Ferry. Bangun pagi karena masih pelajar, baca pelajaran, baca daftar pelajarannya hari ini apa. Itu akan diberkati oleh Allah. Ilmumu akan diberi berkat oleh Allah. Dengan doa Rasulullah SAW. Doa ini direkam oleh Allah. Mungkin saja kita ngomong begini, kadang-kadang ya, di dunia bisa direkam kok. Allah rekamannya hebat. Doa Nabi direkam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkailah untuk umatku pada pagi harinya. Itu kalau keluarnya siang, berkahnya sudah tidak ada. Meskipun malamnya kerja. Buat tahu kan malam. Pagi itu tetap keluar cari itu. Gitu kan. Jangan terus ya. Ini tidur. Ini kepompong apa ya. Jangan. Kerja keras. Ini bangsa kita sedang membangun. Memerlukan orang yang kerja keras dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, yaitu supaya mencari rezeki yang halal. Rezeki yang halal itu dimaksud adalah rezeki yang tidak dengan jalan mencuri, menipu, dan macam-macam yang sejenisnya. Jangan. Artinya rezeki yang halal, yaitu yang barangnya, materinya, substansinya tidak haram. Jangan cari rezeki untuk beli khamr, babi, upama ini muslimin loh ya. Yang tidak muslim, saya bukan urusan ini. Kita sedang membicarakan muslim. Carilah yang itu. Ingat, pedomannya demikian ini. Maka demikianlah. Mudah-mudahan pengertian yang semacam ini dapat kita pahami bersama-sama. Maka kita tidak boleh berputus asa ya. Hidup di dunia ini. Kerja terus, apalagi kita sebagai umat yang beriman muslim yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Semangat mencari rezeki buat orang yang beriman tinggi sekali. Semangat membangun tinggi sekali. Ya,
Bagi yang pedagang bagaimana supaya dagangnya baik dan maju demi pembangunan, kan begitu. Bagi si guru juga begitu, bagaimana saya sebagai guru for breedingnya, persiapannya, preparationnya supaya baik untuk maju. Semua pihak. Bagi anak-anak belajar yang baik untuk maju. Bagi tentara begitu latihan supaya perangnya menang. Begitu kan. Perang kan menang yang dituju. Menang. Itu. Harus kerja keras. Latihan. Kondisi badannya sebagai anggota ABRI, sebagai militer, usaha untuk menang. Itu. Semangat tinggi. Itu kalau tentara. Polisi, tambah ilmunya. Bagaimana ilmu penjahat? Lo harus kenal ilmu penjahat. Jangan bolak-balik dijahati. Bekerja terus. Supaya ilmunya naik tingkat. Inilah. Dalam membangun kita membutuhkan yang semacam ini. Nah, mudah-mudahan keterangan yang sesingkat ini akan ada manfaatnya bagi kita. Dengan mengerti, memahami, meyakini semua ini di bawah kekuasaan Allah. Al-Mulk, kerajaan ini kerajaan Allah. Bumi ini kerajaan Allah. Kekuasaannya ada pada tangan Allah. Maka dekat-dekat diri kepada yang punya. Tidak urung kita pihak yang diberi, pihak yang meminta. Ya, minta bisanya diberi kalau bekerja itu syaratnya. Dan maaf, ikuti peraturan Allah. Ini kalau kita minta tidak mau mengikuti peraturannya, mungkin ya diberi tapi tidak ada berkahnya, kan gitu kan. Kalau kita minta coba, ya minta diberi tapi dengan sengolnya, emploan, kira-kira gimana kira-kira, kan gitu. Tidak enak kan? Atau itu mintalah dengan yang baik. Nah, saya kira cukup sekian. Insya Allah besok kita lanjutkan. Kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.